Salam, salam bahagia, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari-hari ini saya sungguh patut bersyukur karena khususnya di Indonesia ini telah hadir era reformasi, era demokrasi untuk rakyat Indonesia dapat hidup lebih bebas. Kemudian saya sungguh patut bersyukur karena perkembangan teknologi internet yang semakin cepat sehingga dapat mengakses berbagai informasi lebih cepat. Kemudian saya juga sangat bersyukur karena kehadiran sosial media sehingga dengan fasilitas sosial media ini banyak informasi-informasi yang bisa diakses oleh saya dan kemudian juga saya bisa mengekspresikan atas diri saya melalui tulisan-tulisan, melalui video, audio yang bisa saya kirim di sosial media dan kemudian saya bisa berhubungan dengan orang lain lebih cepat. Kehadiran internet yang sedemikian cepat, kemudian kehadiran sosial media dan era demokrasi, era kebebasan ini, maka kemudian begitu banyak informasi yang bisa diakses oleh siapa saja termasuk saya. Sehingga tanpa disadari setiap orang bisa asik dan kemudian hari-hari waktunya menjadi sangat fokus untuk selalu berhubungan dengan sosial media melalui internet. Sehingga hampir setiap orang saat ini tidak bisa berpisah dengan HP, smartphone, atau gadget ini, termasuk saya. Jadi HP ini sudah melekat di dalam diri setiap orang. Dan kemudian melalui HP ini, karena setiap hari selalu melekat di dalam diri seseorang, juga melekat di dalam diri saya, sehingga setiap saat ada informasi baru, saya bisa membuka, mengakses, dan kemudian saya selalu mengikuti apapun informasi, saya berpikir, dan kemudian saya berperilaku sangat dikendalikan oleh berbagai informasi yang saya terima. Dan kemudian karena begitu banyak informasi yang saya terima, saya memang mendapatkan informasi, mendapat ilmu, sehingga saya semakin merasa lebih pandai, lebih banyak ilmu tanpa disadari, sehingga saya begitu banyak berpikir dan berpendapat atas berbagai informasi yang saya terima. Namun kemudian ketika saya membaca firman Tuhan, ada ayat yang mengingatkan kepada saya agar saya bisa memikirkan, bisa hidup sesuai dengan kapasitas saya, dengan kemampuan saya. Saya tidak tersita oleh hal-hal yang tidak bermanfaat. Saya juga tidak memikirkan lebih tinggi daripada kapasitas dan kemampuan saya. Jadi saya harus bisa melihat diri saya sehingga saya tidak dikendalikan oleh berbagai informasi dan kemudian saya berpikir, berpendapat lebih tinggi daripada diri saya, atau bisa dikatakan kemudian saya menjadi halu, menjadi merasa lebih besar daripada kenyataan diri saya sendiri. Kemudian tanpa disadari bisa terjadi kemudian saya merasa paling benar dan kemudian akhirnya saya di dalam berpendapat, berdiskusi, bersitegang, marah-marah, emosi atas pendapat orang lain. Oleh karena itu saudara-saudaraku, izinkanlah, perkenankanlah saya mengajak Bapak Ibu, saudara dan saya untuk saat ini sesuai dengan Roma 12 ayat 3 bahwa marilah
Kita hidup sesuai dengan diri kita sendiri. Kita hidup sesuai dengan kenyataan diri kita sendiri, tidak perlu memikirkan, berperilaku, dan merasa kita lebih besar, lebih tinggi dibandingkan diri kita sendiri. Itu akan menjadi beban, kita akan menjadi tegang, sehingga kita tidak dapat merasakan damai sukacita. Kita lebih baik apa adanya, dengan apa yang sesuai dengan kapasitas dan kemampuan diri saya. Itu akan lebih nyaman dan menyenangkan dibandingkan kita merasa lebih tinggi, lebih besar, atau lebih hebat dibandingkan dengan apa yang ada di dalam diri kita sendiri. Marilah kita lebih fokus untuk memperbaiki diri kita sendiri, untuk kita semakin menjadi manusia yang semakin bijak, semakin memiliki karakter yang positif, memiliki buah roh. Kita bisa memiliki kasih, damai sejahtera, penguasaan diri, kebaikan, kelemah lembutan, dan sebagainya. Jadi hidup kita akan merasa dapat nyaman, damai sejahtera, dan bahagia. Kita tidak terlalu berbeban karena harus hidup melampaui daripada kenyataan hidup kita sendiri. Itu akan menjadi lebih baik, dan juga akan kita bisa memandang orang lain akan lebih empati, lebih bijak, karena kita bisa menerima diri kita apa adanya, dan kita juga bisa menerima orang lain apa adanya. Kita bisa menyadari bahwa setiap orang, termasuk diri saya, tidak sempurna, memiliki kekurangan dan kelemahan, dan bisa berbuat salah. Dan kita juga bisa menghargai orang lain, menghargai perbedaan pendapat, karena setiap orang itu berbeda satu sama lain, juga memiliki kekurangan, kelemahan, dan bisa berbuat salah, termasuk diri saya. Sehingga kita bisa hidup, berpikir, berperilaku sesuai dengan kapasitas kemampuan kita, hidup apa adanya, hidup dalam alam nyata, untuk bisa menghargai diri sendiri, menghargai orang lain, dan kita bisa saling mendukung untuk menjadi pribadi yang lebih baik, memiliki karakter-karakter positif yang lebih baik. Kita fokus hidup kita merenungkan firman Tuhan, kitab suci, untuk diri kita, bukan untuk melihat dan menilai orang lain. Juga kita bisa melihat dunia ini dengan kacamata realistis, sehingga kita menjadi ringan, tenang, damai hidup kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Tuhan memberkati.